Tekstur kuenya dia lembut, tapi masih ada ciri khas tekstur dari butter cake. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin butter cake ya. Jadi ini benar-benar pure butter cake. Kalau dulu aku udah pernah share marble cake, itu kan dia ada rasa coklatnya. Nah ini tanpa rasa coklat dan teksturnya kalau dibandingkan marble cake yang pernah aku share, ini tuh dia lebih nggak kenyal dan juga lebih lembut, lebih light. Pastinya cocok banget ya disajikan untuk momen akhir tahun bersama keluarga. Dan untuk cake yang sesimpel ini, pastinya kita memerlukan butter yang berkualitas. Dan hari ini aku akan menggunakan butter dari Anchor. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama, ini untuk pemilihan butter, aku gunakan unsalted butter dari Anchor dan juga tin salted butter dari Anchor. Lalu kita akan perlu gula, minyak, kuning telur, perisa vanila, baking powder, lalu aku tambahin juga kental manis ya, dia akan bikin lebih moist juga. Bahan keringnya ada tepung terigu protein rendah, tepung maizena, susu bubuk, lalu untuk merengnya ini ada putih telur, gula, garam, dan juga cream of tartar atau lemon juice ya sebagai penstabil. Oke, langsung aja, ini bakalan simple ya. Jadi sebelum kita mulai, kita panaskan dulu ovennya. Ini kita akan panaskan di 175 derajat. Lalu sebelum kita bikin adonan butter cake-nya, ini aku mau halusin dulu gula pasirnya. Nah karena gula pasir ini khususnya gula pasir lokal, dia kan agak grenjel-grenjel. Kalau dicampur langsung sama fat, sama butter, dia tuh susah larut. Kecuali kalau kalian bikin sponge cake ya, itu kan base-nya dia lebih ada liquidnya, airnya, nah itu gampang larut. Tuh, jadi kita mau blender dia sampai teksturnya kayak gini. Pasti kalian masih kerasa kasar, nggak apa-apa, tidak sehalus gula halus, cuman udah nggak grenjel-grenjel. Dan kenapa nggak pakai gula halus aja? Jadi balik lagi itu tergantung resep ya. Kalau resep pakai gula pasir diganti gula halus, takutnya ada campuran tepung atau campuran anti gumpal yang berpotensi pastinya merubah si resepnya gitu. Jadi kalau mau aman, lebih baik kayak gini aja. Oke, untuk butter cake kita kali ini pastinya base-nya butter cake ya. Jadi yang akan kita kocok duluan ini butter atau si menteganya dulu. Di sini aku campur antara yang pertama ada unsalted butter dari Anchor dan juga tin salted butter dari Anchor. Di sini aku pakai kombinasinya dua-duanya, ini pure butter ya. Jadi bisa kebayang aroma butternya tuh bakalan nikmat banget. Nah, Anchor butter ini terbuat dari krim segar berkualitas tinggi. Kalian bisa lihat ini warna kuningnya ini berasal dari susu sapi yang kaya akan beta karoten hasil mengkonsumsi rumput hijau. Penggunaannya juga ini serbaguna, bisa untuk berbagai hidangan baik manis maupun gurih. Bikin hidangan sederhana jadi istimewa. Lalu pertama kita akan kocok butternya, aku pakai hand mixer, kecepatannya ini kecepatan sedang. Nah buat kalian yang penasaran sama Anchor tin salted butter, ini tuh dia aromanya dia mirip seperti Dutch butter gitu ya. Jadi cocok banget pengaplikasiannya untuk di kue kering ataupun bolu-bolu yang beraromanya tuh seperti aroma jadul gitu. Nah itu bakalan enak banget. Nah ini butternya dikocok sebentar juga dia udah lembut ya. Jadi ini juga salah satu memang kenapa kalau kita bikin cake itu pakai pure butter pasti dia lebih lembut dibanding pakai margarin atau lainnya. Karena ya ini di suhu ruang aja dia tuh lembut, termasuk nanti ketika sudah jadi kue ya dia jadinya lebih lembut. Nah kalau udah kayak gini kita masukin gula yang tadi kita udah halusin, aduk lagi sampai merata sebentar. Lalu untuk kuning telur kita akan masukkan satu persatu sambil diaduk terus. Kuning telurnya udah, kita masukkan bahan cair lainnya. Di sini ada kental manis, kita masukin, perisa vanila juga kita masukin. Lalu ini minyak. Minyak di sini tujuannya ngebantu supaya si kuenya lebih basah ya. Tapi minyak kan nggak bisa banyak-banyak karena dia nggak ada aromanya. Oke, kalau udah merata seperti ini, sekarang kita akan masukkan bahan-bahan keringnya. Jangan lupa disaring dulu. Kalian bisa saring semua bahan kering di wadah terpisah atau bisa juga langsung kayak gini ya. Ini ada baking powder, susu bubuk, tepung maizena, dan juga terigu protein rendah. Nah ini juga kita aduk sama bahan keringnya ini sedikit demi sedikit supaya butternya tadi yang udah mengembang dia nggak terlalu berat. Kalau terlalu berat kan dia akan kempes lagi gitu ya. Nah jangan lupa si mixernya kalau bisa kecepatannya yang paling rendah. Ini mixer aku segini udah paling rendah nih. Kalau kalian bisa lebih rendah lagi itu bisa banget. Oke kalau udah kayak gini sekarang kita akan siapkan untuk mereng atau adonan si putih telurnya.
Gunakan mixer yang bersih dari lemak supaya putih telurnya dapat mengembang dengan baik. Kita masukin aja putih telurnya ke mangkok, lalu kita aduk. Kalau sudah berbuih, berbusa seperti ini aku mau masukin setengah dari gulanya dulu, cream of tartar dan juga garam. Garam tujuannya aku masukin ke sini supaya larut dengan baik ya. Kalau biasanya garam atau gula ketemu butter ya lemak tinggi, dia akan susah larut. Nah ini kalau kocok putih telur kecepatannya juga lebih baik konstan ya. Jadi jangan naik turun. Perlahan aja, terus dia udah mulai lebih jadi, tuh udah mulai mengkilap, kita masukin lagi sisa dari gulanya. Terus kita akan kocok lagi sampai dia kaku ya. Cuman kakunya tuh jangan yang sampai pecah gitu. Aku sukanya kakunya masih kayak gini nih. Tuh dia udah mengkilap, udah glossy, udah stabil. Tapi kalau kita balik dia masih melengkung kayak gini. Kalau udah sekarang tinggal kita campur antara si putih telurnya ini sama adonan kuenya tadi, adonan butternya ya. Nah ini salah satu yang perlu diperhatikan kalau kita bikin cake mau nyampur dua adonan, yaitu konsistensinya. Kalian bisa lihat yang butter cake ini dia kan berat banget gitu, nah sedangkan yang putih telur dia ringan banget. Nah biasanya nyampur pertama ini bisa pakai mixer tapi kecepatannya rendah banget. Tapi mixer aku nggak bisa rendah banget, jadi kita manual aja, kita lepasin, ambil dulu sekitar 1/4 adonan ya, terus kita aduk perlahan. Kalau udah mulai kecampur, masukin lagi 1/4. Ini kenapa kita nggak bisa masukin langsung semuanya, itu dia takutnya si putih telurnya udah kita ngembangin, nah dia terlalu drastis diaduk sama adonan kental, dia bakalan flat lagi ya, gelembung-gelembung udaranya bakalan hilang. Tuh ini udah lebih ringan adonannya, sekarang kita bisa move on ke spatula. Kita ambil 1/4 lagi, ini kita akan aduk, default ya, jadi diketengahin, diangkat, jangan ditekan-tekan ke bawah, tapi kita angkat ke atas seperti ini. Lalu sisanya juga. Ini wadah yang aku gunakan kurang besar, jadi agak messy. Cuman nggak masalah, kalau kalian punya wadah yang lebih besar mungkin bisa pakai wadah yang lebih besar. Oke, kalau udah merata kayak gini, ini udah siap untuk kita panggang. Kalian bisa pakai loyang cake aluminium, itu perlu dioles dulu dengan butter dan juga ditaburin dengan tepung terigu. Atau kalau kalian udah pakai loyang non-stick yang kayak aku pakai ini bisa kita langsung masukin aja. Untuk diameternya ini 23 cm, tapi kalau loyang bentuk kayak gini, itu kan dia macam-macam ya. Nah, paling akurat itu biasa kalian tuangin air sampai full dan airnya kalian ukur. Ini kurang lebih 1,7 liter. Ini aku pakai bantuan tusuk sate karena bentuk dari loyangnya, khususnya loyang yang kekinian, itu kan banyak yang sudut-sudut tajam. Pastikan semuanya tuh terisi. Terus kalau udah juga kita boleh hentakan kurang lebih 10 kali. Lalu tinggal dipanggang aja, ini di 175 derajat selama 50 menit. Nah, nanti di 20 menit atau 15 menit terakhir kalian lihat kalau atasnya udah terlalu gosong, bisa dikecilin supaya dalamnya benar-benar matang semua. Oh ya, kalau misalnya kalian bentuk loyangnya beda, itu juga biasanya waktu memanggangnya tuh dia akan beda juga. Nah, cuman untuk adonan butter cake gini, aku saranin kalau kalian pakai loyang kotak, dia yang agak memanjang gitu loh. Jangan yang bener-bener kotak atau bulat. Karena kan dia adonannya tuh berat. Kalau misalnya kalian pakai yang bener-bener bulat doang, nah itu dia ngembangnya biasa kurang maksimal. Jadi teksturnya terlalu padat. Kalau loyang bulat yang bolong tengahnya kan dia akan dapat panasnya tuh dari segala sisi ya. Jadi untuk dia ngembang itu lebih ringan. Nah ini udah dipanggang sekitar 40 menit. Sekarang ini untuk suhunya kita akan turunkan di 150 derajat ya. Ini kita akan lanjut lagi panggang sampai total memanggang 50 menit. Nah ini udah matang, kita bisa cek ya. Kalau dia udah nggak basah kayak gini, udah boleh kita keluarkan. Untuk butter cake ini jangan dulu dipotong ya, tunggu sampai benar-benar dingin baru kita potong. Dan juga biasanya kalau kita inepin semalaman, aroma butternya lebih keluar dan juga lebih moist.
Ini si butternya tuh berasa ya, dia wangi, terus juga tekstur kuenya dia lembut, tapi masih ada ciri khas tekstur dari butter cake. Jadi kalau yang nggak kebayang, misalnya kalau kalian bandingkan sama chiffon cake, sponge cake, atau spiku gitu yang benar-benar lembut banget, nah kalau butter cake ini kan dia masih kerasa tuh, ada teksturnya ya, terus juga sedikit ada kenyalnya, tapi memang ini dia lembut ya dibandingkan sama marble cake yang aku pernah bikin. Kenapa? Karena kan ini benar-benar rasanya pure butter dan cocok tuh kalau misalnya dibikin lebih soft. Misalnya kalau cake yang ada rasa coklat, kopi, nah dia dibikin lebih agak padat, itu pastinya juga cocok. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk Anchor, bisa dibeli di toko kue terdekat, supermarket, e-commerce favorit kalian, atau untuk info selengkapnya langsung aja cek Instagramnya @anchor_Indonesia. Kalau request tag Devin Hermawan @devispenity di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.